Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Allah fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'minu billahi yahdi qalbah. Wallahu ala kulli syai'in alim. Al-ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa walidihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Al-hadis sadaqallahul azim. Dewan juri yang saya muliakan, segenap panitia yang saya banggakan, dan seluruh peserta yang siap ikut serta dalam perlombaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Islamic Community of Economic Universitas Negeri Surabaya. Saya doakan universitas ini menjadi universitas yang terbaik dan bisa mencetuskan generasi milenial yang berkualitas dan juga berbakat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saat ini kita sedang kedatangan musibah yang masih terngiang-ngiang di telinga kita. Bahkan kabar beritanya pun tak pernah berhenti hingga saat ini. Di televisi yang sering kita jumpai, di media sosial yang sering kita dapati, yakni kita sedang kedatangan wabah yang dinamakan dengan virus corona. Awal 2020, pandemi menyerang kita. Banyak ekspektasi yang tidak bisa kita realisasikan. 12 purnama sudah kita hanya lalui dengan bertatap maya. Aku, kamu, kita semua merasakannya. Pada saat pandemi ini datang, banyak yang terenggut dengan perekonomiannya, banyak yang terenggut dengan pekerjaannya, banyak yang terenggut dengan nyawanya, bahkan banyak yang terenggut dan kehilangan dengan momentum-momentum yang terindah. Lalu, jika sudah seperti ini, dalam situasi saat ini, bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin dalam menghadapi semua ini? Muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sikap kita dalam menghadapi wabah adalah la takhinu alal khairu wasol biqadarillah. Kita senantiasa meyakini bahwa kebaikan dan keburukan itu adalah merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menyadari bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada satupun musibah yang terjadi dalam hidup kita, melainkan itu semua atas
kehendak, perintah, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun sudah mengatakan di dalam surah Al-Qamar, dalam salah satu ayatnya, inna syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu yang kami ciptakan itu berdasarkan ukurannya. Maka dari itu, kita sebagai orang yang beriman harus menyadari bahwa apapun yang terjadi di alam ini, bahwa apapun yang terjadi kepada kita, musibah apapun, itu melainkan semuanya adalah bagian dari ketentuan-ketentuan Allah terhadap kita semua. Apapun, bahkan kesenangan yang hari ini kita miliki, kesusahan yang hari ini kita dapati, itu semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah juga telah menerangkan di dalam Quran surah Al-A'raf dalam salah satu ayatnya, wa balaghnahum bil hasanati wasayyi'ati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan kesenangan, dengan kebaikan, dan dengan keburukan. Agar apa? Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Brother and sister fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sinilah kita harus memahami bahwa segala kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita semua, bahwa segala keburukan-keburukan yang Allah telah berikan kepada kita, baik dari kekurangan harta, tidak memiliki pekerjaan, bahkan sama sekali tidak ada yang bisa dimakan, itu semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Agar kita senantiasa selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Maka dari itu, saat ini kita sedang dalam situasi musibah. Musibah ini adalah musibah untuk kita bersama. Ini adalah wabah untuk kita bersama. Ini adalah ujian untuk kita semua. Maka dari itu kita senantiasa jangan terus lepas untuk berdoa kepada Allah, agar Allah senantiasa segera mengangkat ini semua, karena kita meyakini semua ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita selalu diberi kekuatan, kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam situasi seperti ini, banyak yang merasa cemas, resah, gelisah, gundah dalam hatinya. Padahal tidaklah demikian. Orang yang beriman itu ia tetap tenang. Karena kenapa? Karena dia memegang teguh ayat-ayat Allah. Dia meyakini tidak ada musibah apapun itu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat itu, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada juga wabah berbahaya yang dinamakan dengan ta'un. Pada saat itu juga Rasulullah mengajarkan doanya, yaitu doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal zununi wal zuzzami wa min sayyi'il asqam. Ayo kita sama-sama amalkan agar kita senantiasa terlindungi dari segala musibah ini, musibah wabah ini. Senantiasa kita selalu dikuatkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah muslim dan muslimah bahwasannya setiap kejadian yang menimpa kita, setiap musibah itu pasti setelahnya ada selalu keindahan. Seorang ulama dari Mesir bernama Ahmad Al-Jaljawi di dalam kitabnya Hikmatut Tasdiq wa Qalsaqatuhu jilid 1 halaman 7 mengatakan bahwa
Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi, melainkan itu semua pasti ada hikmah di belakangnya. Pertanyaannya, lalu ada hikmah apa di balik virus ini? Yang pertama, ma'rifatullah. Kita senantiasa dekat dengan Allah, kita senantiasa kenal dengan Allah. Yang kemarin kita lupa dengan Allah, bahkan kita tidak kenal dengan Allah. Saat ini kita dikenalkan dengan Allah. Yang kemarin sibuk dengan pekerjaannya, bahkan tidak bisa meluangkan untuk ibadah. Saat ini senantiasa kita disadarkan diri kita untuk senantiasa menyibukkan diri dalam memperbaiki diri kita semua. Betul apa betul? Yang kemarin jarang ke masjid, yang kemarin jarang hadir ta'lim, saat ini kita senantiasa ada waktu luang, bisa senantiasa duduk di masjid untuk mendirikan sholat, duduk ta'lim untuk senantiasa mencari ilmu. Itu semua senantiasa hikmah di balik ini semua. Apa yang kedua? Yang kedua, senantiasa ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari bahwa kita hanyalah makhluk lemah. Kita sadar kita tidak ada apa-apanya. Senantiasa kita tahu kekuasaan Allah. Dengan adanya virus yang kecil ini bahkan tidak bisa kita lihat. Kita lemah, bahkan banyak yang takut dengan ini. Padahal ini semua adalah ciptaan Allah SWT. Kita sama-sama pencipta Allah. Maka dari itu, dunia ini bukanlah tempat kesombongan. Dunia ini bukanlah tempat kekuatan kita. Kita harus menyadari bahwa segala kekuasaan itu hanyalah milik Allah SWT. Maka dari itu, inilah kita hanyalah ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah yang senantiasa tidak ada apa-apanya dibanding Allah. Maka apapun kita sandingkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi? Yaitu mengingatkan kita kepada kematian. Sudah tahu bukan banyaknya berita kabar kematian saudara-saudara kita di luar sana. Ini bukan maksud dari untuk menakut-nakuti kita. Bukan malah kita takut, melainkan ini adalah kesadaran kita. Harus kita munculkan. Karena apa? Karena senantiasa banyak yang meninggal, semakin meninggal, semakin meninggal. Kita tahu kita tidak selamanya di muka bumi. Kita selamanya tidak berdiri kokoh, tidak berdiri hidup. Kita pasti akan merasakan yang namanya mautun, kematian. Maka dari itu, ini harus ditimbulkan kesadaran. Harus kita persiapkan segala amal kita, memperbaiki diri kita. Takut harus, tapi dengan itu kita senantiasa takutnya dengan memperbaiki diri. Kita hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kabar yang semakin banyak tentang kematian ini, kita harusnya senantiasa tahu bahwa kita senantiasa juga akan melewati masa kematian. Maka dari itu, yuk senantiasa kita perbaiki amal kita. Karena apa? Karena amal yang akan dibawa oleh kita semua. Apalagi dengan ini kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang dari rasa takut ini kita senantiasa tahu, oh Allah yang Maha Pencipta kita, oh Allah yang akan mengangkat ini, musibah ini. Maka dari itu aku ingin berlindung kepada Allah. Berlomba-lomba menuju Allah, datang ke masjid. Senantiasa itu juga adalah hikmah. Kita semakin takwa. Dari semakin takut ini, kita senantiasa harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka brother and sister fillah yang dimuliakan Allah, dari semua ini kejadian yang sudah terjadi, kita senantiasa harus sadar bahwa ini adalah sebagai pengingat kita agar senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Ini adalah menyadarkan kita bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Maka dari itu, inilah yang bisa saya sampaikan. Muslim
muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah, ayo kita sama-sama raih ketakwaan Allah, raih keridhaan Allah. Kita senantiasa berlomba-lomba dalam meraih kebaikan. Jaga iman, jaga imun, insya Allah kita senantiasa aman dan terhindar dari wabah ini. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridhaka wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.